Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Nafabia Pratama dan teman saya Ada Putra Maulana. Saya Aditya Rahman. Baik, saya akan mempresentasikan materi kami. Pertama, hubungan Pancasila dengan sistem filsafat. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang berupa bahan pedoman yang membuka kesadaran bagi para pendiri negara Republik Indonesia, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Translate. Perenungan ini menunjukkan ke arah upaya mengungsikan nilai-nilai filosofis yang menjadi warga negara bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPU PKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian, sistem filsafat merupakan suatu proses yang merupakan langsung secara kontinu. Tujuan awal yang dijadikan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai macam pemikiran para tokoh yang berkritik yang bertolak dari teori-teori filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat menjawab alasan tersebut. Pertama, dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya yang bernama Filosofis Translate daripada Indonesia Merdeka. Nur Pepti menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil pertemuan yang dalam kehidupan pokok negara Indonesia. Hasil pertemuan itu sebenarnya dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain dalam pertemuan tersebut merupakan sebuah sistem filsafat yang sudah memiliki ciri-ciri pemikiran filsafatan dan sastra prakerja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofis Translate, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila merupakan sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra prakerja menjelaskan tentang filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut agar menjadi operasional dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan negara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila pada sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetikus objektifus dan genetikus subjektifus. Pancasila sebagai genetikus objektifus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filosofis yang berkembang di barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun di Dharkaca menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan prinsip sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan
dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Stephen Mary John dan Aaron Unclos dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berada dari sifat makhluk hidup. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat berbeda sebagai berikut. Sila keuangan yang merasa dari pengalaman hidup beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas dasar masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea utama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme politik David et Impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-menurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah mufakat. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya suatu nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, keputusan dan sakral. Sila kedua manusia mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Little John Edwards mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Little John Edwards yaitu dapatkah teori bebas dari nilai? John, problem apakah teori atau ilmu itu dapat bebas dari nilai memiliki link yang kuat dalam bentuk positivisme. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai value dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada skor A, harga, B, angka, atau rate. Nilai atau value lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek, sebagaimana dicermin pada contoh pernyataan bukti. Dari sumber histori, sosiologis dan politis sebagai sistem filsafat. Sumber histori Pancasila boleh bagi tiga etapan. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1948, Soekarno pernah menulis Indonesia yang melakukan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi penggagasnya dan membuat manusia dalam pembahasan sila Pancasila sebagai dapat industri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Sila ketuhanan yang maha esa. Sejak zaman Purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, usaha Indonesia Barat telah melewati ribuan tahun pengambilan
Perbedaan suatu kesatuan dalam perbedaan serta perlawanan kesetaraan. Indonesia adalah bangsa yang mengagungkan kerana kehidupan sosial, kultural, dan teritorial dapat dimengatur dalam komunitas politik bangsa Indonesia. Indonesia adalah kebangsaan besar yang menyimpan warisan peradaban, nusantara dan kerajaan-kerajaan berwarna adat sehingga bumi. Sila kerajaan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Memang merupakan fenomena baru dari Indonesia yang ada sebagai ikatan barisan negara Republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pada masa pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dipimpin oleh raja-raja autokrat. Walaupun begitu, nilai-nilai demokrasi dalam tahap tersebut telah dalam budaya Indonesia dan dimaksudkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, Nadari, Sumatera Barat, Banjar Bali, dan lain-lain. Tak melangkah menyebutkan bahawa juga kedaulatan masyarakat itu. Masyarakat sudah tumbuh di dalam budaya Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh kepatuhan pada aturan yang berlaku. Kemudian, Anda menambahkan ada dua alternatif tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak yang mengandalkan proses terhadap peraturan raja yang tidak adil dan aktivitas kekuasaan raja yang tidak disenangi. Sila keadilan sosial bagi Indonesia. Masyarakat adil dan adalah sebagai kebahagiaan yang telah berkorban masa tahun lamanya dalam rada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan rumah itu loh dinawi serta kesejahteraan. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, bahwa kedua bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Menjalankan dan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini yang dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diimplementasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk ajaran hidup way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat dan budaya. Sebagai bangsa Indonesia, kelompok kedua, masyarakat dunia akademisme yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dan teori yang menunjukkan akademis. Kelompok pertama memahami sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup dan kehidupan yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila. Itu membentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konsep agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena mengembangkan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat sejak politisme, dinamisme, politistis hingga monoteis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Montonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara berbeda. Montonagoro mengatakan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dapat bentuk kesatuan dan hubungan sintetis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengasihi dan saling mengkualifikasi. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasi di dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PBUKI, sidang PPKI, dan kemudian umum Soekarno-Hatta tahun 1958 dan 1959. Tentang pembahasan sila-sila Pancasila filosofis, kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali dalam pidato politik Habibie 1 Juni
Dasar terdapat negara. Artinya, kedudukan Pancasila ditetapkan sebagai dasar keharmonian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Werkstattafel dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila 1. Pada garis besarnya manusia di Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perubahan sebagai berikut. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundless. Gagasan tersebut merupakan pemikiran filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide itu juga mendapat dukungan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama di tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis groundless belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Saat itu, Soekarno menekankan bahwa Pancasila adalah filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis pada era Soeharto. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan menggali kebenaran dan kebijaksanaan, tapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Maka dari itu, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P-4. Di era reformasi, Pancasila sebagai sistem kurang terdengar renovansasinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat terkenal dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang diberikan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mencapai keuntungan sebesar-besarnya merupakan usaha untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu tantangan sistem kapitalisme terhadap Pancasila adalah meletakkan kebebasan individual setinggi-tingginya sehingga dapat menimbulkan sebagai dampak negatif seperti monopoli dan gaya hidup pribadi. Kedua, komunisme adalah paham yang muncul atas reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme adalah keyakinan bahwa pemilik modal dikuasai oleh negara demi kemakmuran masyarakat secara merata. Salah satu tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah negara yang mendominasi secara berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa
kebebasan dan kemandirian di satu pihak, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapi dengan tanggung jawab, dan tanggung jawab yang tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa dan raga. Sifat kodrat atau makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam tingkat tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air metal. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara yang berundang-undang dasar yang ada manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, meluruskan hukum, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, dan memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Keempat, hakikat sila terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan, distributif, legal, dan komunikatif. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem meliputi hal-hal berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memperbaiki harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mampu dalam politik, yuridis, dan juga mampu dalam mengembangkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berawal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar tindakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menurunkan semangat kebangsaan dan melemahkan rangka-rangka perekonomian yang berfokus pada kesejahteraan rakyat yang banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Baik, dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Muhaimin. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari kelompok 1. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah coba jelasin ulang yang dijadikan objek atau landasan filosofi genetikus, objektifus, dan genetipus subjektifus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhaimin. Pancasila sebagai objektifus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari dan dasar filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagai yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Dinakara menyoroti nilai-nilai Pancasila di pendekatan seksualisme religius sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Baik, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Petrus. Apa kedudukan Pancasila dalam sistem filsafat Indonesia?
ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.